tayangan ini unik ya, Mbak Karin. Unik, lucu, seru, memiliki pembelajaran yang baik, pemahaman bahwa di Republik ini, khususnya di Lampung, masih ada hal-hal yang luar biasa. Tapi ada satu sisi, seorang pengacara katanya tidak melihat dari kritikan itu, tetapi melihat ada kata tentang Dajjal. Ya, saya melihat ini kawan pengacara ini perlu pengajian lebih dalam. Dan harusnya polisi nggak usah terima, karena ini adalah urusannya adalah mengkritisi jalan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karinawati dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang netizen viralkan jalan rusak, Bima, pelajar dan tiktokers dipolisikan. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Tak hanya di TikTok, unggahan juga ramai dibagikan di media sosial lainnya. Pemilik akun Bima Yudo Saputro merupakan pelajar yang tengah menempuh pendidikan di Australia, mengunggah video yang membuat merah telinga pejabat Provinsi Lampung pada 8 April lalu. Langsung menjadi viral, mengundang reaksi. Semoga pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan itulah, karena berbahaya jalan-jalan lubang itu kan, apalagi kalau malam. Kami sebagai keluarga ada yang sedikit kurang tidak berkenan dan mungkin sedikit tidak etis dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur melalui telepon ke Bapak Yoliman selaku orang tua dari Bima. Ada kata-kata yang mungkin sedikit ancaman ya, agar saudara Bima ini jangan lagi membuat konten seperti itu yang menurut beliau sangat merugikan pemerintah Provinsi Lampung. Dan saya juga nggak sepakat Mas Bima dilaporkan ke polisi, itu juga menurut saya nggak perlu lah gitu. Dan termasuk saya sampaikan kepada Pak Bupati, Pak Bupatinya klarifikasi, enggak, saya nggak melakukannya. Saya selaku Bupati Lampung Timur mempersilahkan apapun kritik yang bersifat membangun, apapun untuk kebaikan. Yang jelas kami siap, dan untuk intimidasi kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan, pihak Polres, yang jelas itu tidak ada. Kalau kita membangun, kami tetap terbuka. Ya, kalau kami dari pihak keluarga, kalau itu untuk kebaikan, saya pikir karena ini mohon maaf, kalau mungkin saya bisa sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung ini adalah institusi pemerintahan yang memang harus siap dikritik, Mas, kan begitu. Bima yang menyuarakan pendapatnya melalui media sosial belakangan dilaporkan oleh seorang advokat bernama Ginda Ansori karena dianggap menghina Lampung. Kemarin kita udah BAP, Bang. BAP pelapor dan saksi, Bang. Yang kita laporkan itu adalah unsur saranya, karena dia menyebut Lampung dan Jal itu. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan, pokoknya
gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Cuman kayak, masa kayak gini banget sih? Gue cuma mau ngeritik doang loh. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Mbak Karin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Iya, tetap semangat. Sehat selalu. Pak Edi, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai tayangan yang baru saja kita saksikan bersama? Tayangan ini unik ya, Mbak Karin. Unik, lucu, seru, memiliki pembelajaran yang baik, pemahaman bahwa di Republik ini, khususnya di Lampung, masih ada hal-hal yang luar biasa. Pertama saya katakan unik adalah seorang pelajar TikToker yang berdomisili di Australia, di luar negeri ya, mengkritisi jalan-jalan rusak di tanah kelahirannya. Itu wajar. Tetapi ada satu sisi seorang pengacara katanya tidak melihat dari kritikan itu, tetapi melihat ada kata tentang dajjal terhadap sebuah daerah, Lampung. Nah ini dua hal yang berbeda, yang pemahamannya juga tidak begitu tepat. Karena istilah dajjal itu kalau kita lihat dari kosakata Arab, bahasa Arab, itu kan nabi palsu, pembohong yang akan timbul di zaman akhir, di akhir kiamat nanti akan datang kiamat, makhluk. Nah, itu makhluk bukan daerah tapi makhluk. Dajjal makhluk pembohong. Bukan dikatakan Lampung yang dajjal, bukan. Tapi cuma di situ ada makhluk yang pembohong. Yang namanya pembohong itu bukannya di Lampung. Iya. Ya, di semua tempat juga ada orang-orang yang pembohong. Nah, jadi orang marah, seorang advokat marah, tidak suka dengan kalimat itu, lapor polisi. Seorang advokat itu orang ahli hukum ya. Dia harus paham juga. Ini dilakukan oleh TikToker ini, itu di mana? Di Australia atau di sini? Ya, saya melihat ini kawan pengacara ini perlu pengajian lebih dalam. Dan harusnya polisi nggak usah terima, karena ini adalah urusannya adalah mengkritisi jalan rusak. Ya, jadi saya tegaskan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, siap mendampingi Bima Yuda. Bima Yuda. Ya, pada saat nanti dipanggil oleh polisi terhadap laporan dari rekan advokat, ya kita siap mendampinginya. Ya gratis kita dampingi. Dari Jakarta tim DPN GNPK akan turun ke sana. Atau kita akan perintahkan GNPK Lampung untuk mendampingi. Saya yakin juga pengacara-pengacara yang di Lampung banyak yang siap kok mendampingi untuk membela kepentingan hukum orang yang mengkritik jalan rusak tadi. Jadi sekali lagi ini unik sekali. Iya Pak, untuk yang pengacara tadi ya Pak ya, bisa tidak sih Pak dalam kasus, maksudnya bisa tidak pengacara yang tidak berhubungan dengan kasusnya tersebut melaporkan, membuat laporan itu? Ya sebenarnya dalam substansi kritikan dia tidak pihak di situ. Yang pihak adalah pemerintah daerah. Ya, tapi katanya pemerintah daerah tadi gubernur nelpon, ya terus keluarga merasa ada ancaman tanda petik ya. Iya. Ya, ancaman ya Pak ya. Dibilang supaya tidak mau buat konten seperti itu lagi. Kalau tidak mau buat konten seperti itu lagi, perbaiki itu jalan. Selesai. Betul.
Betul. Ya kan? Iya betul. Nah, si kawan advokat ini itu bukan pihak di situ, tetapi dia cuma sepenggal kalimat yang membuat dia tersinggung, terlalu berkelebihan. Rekan advokat itu terlalu berkelebihan. Ya, saya berharap dicabutlah laporannya. Iya. Ya, kalau memang kita cinta sama Lampung. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, saran ke depannya bagaimana nih Pak untuk supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi? Harus dibuat perangkat hukum yang mengatur tata cara pengkritikan dan juga tata cara pelaporan. Yang hal seperti ini harusnya polisi tidak terima. Ada Perkap Kapolri, mungkin PKP harus diperbaiki nomor 6 tahun 2019 tentang proses penyidikan, pelaporan. Nah ini kurang kerjaan aja lah. Yang nanti kalau menyelidiki kasus ini. Polisi sudah banyak kerjaannya. Ya udah terlalu banyak. Ya jadi hal seperti ini tinggal diberikan penjelasan kepada pelapor yang dimaksud oleh orang yang membuat konten ini atau TikToker namanya ya. Iya. Maksud dan tujuannya bukan menghina Lampung, bukan merendahkan Lampung, tapi tujuannya adalah agar jalan di Lampung itu licin-licin, bagus-bagus, supaya ekonomi rakyat meningkat. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Terima kasih kembali Mbak Karin. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Demikian acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adi Warman. Saya Karinawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.